Ternyata zaman dulu ada sejarah yang paling kelam. Bukan sejarah peperangan, melainkan sejarah yang terjadi akibat hewan pengerat, yang mengakibatkan adanya wabah yang sangat berbahaya. Bahkan zaman dulu angka kematian akibat wabah ini bukan main-main. Saking banyaknya yang meninggal sampai dijadikan sejarah kelam yang pernah terjadi. Sebelum lanjut, kalian jangan lupa like, subscribe channel ini supaya dapat berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi kalian semuanya. Kalian pasti sudah penasaran wabah apa yang dimaksud? Yuk simak penjelasannya di video ini. Wabah yang dimaksud adalah wabah hitam atau Black Death. Adalah pandemi yang menghantam Eropa, Asia, dan Timur Tengah pada pertengahan hingga akhir abad ke-14. Wabah ini disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis yang ditularkan oleh kutu tikus. Bakteri ini disebarkan oleh kutu yang hinggap pada hewan pengerat, seperti tikus, kelinci, dan tupai. Manusia dapat terinfeksi wabah hitam melalui gigitan kutu atau menghirup tetesan cairan yang terinfeksi. Wabah hitam merupakan pandemi terbesar dalam sejarah yang berlangsung di Eropa antara tahun 1346 dan 1353. Wabah ini berasal dari Tiongkok dan Asia Tengah pada pertengahan tahun 1300-an. Wabah ini ditularkan ke Eropa pada tahun 1347 ketika pasukan Eurasia menyerang pelabuhan dagang Genoa, Kappa di Crimea. Gejala wabah hitam akan muncul 2-6 hari setelah terinfeksi dengan gejala menyerupai flu. Gejala-gejala wabah hitam diantaranya pneumonia flag, batuk yang mengeluarkan dahak atau air liur, sakit pada dada, sesak napas, dan tubuh terasa lemas. Septicemic flag, demam, lemas, gemetar, mual, muntah, sakit di sekitar perut, diare, hingga terjadinya pendarahan dari mulut, hidung, dan anus. Bubonic plague, pembengkakan di daerah leher, ketiak, pangkal paha, dan di area sekitar gigitan. Perkiraan angka kematian akibat wabah hitam adalah 75 juta hingga 200 juta orang. Wabah ini menewaskan lebih dari sepertiga populasi Eropa dalam waktu 7 tahun. Alexander Yersin adalah penemu bakteri penyebab wabah atau Yersinia pestis. Alexander Yersin, seorang ilmuwan kelahiran Swiss, menemukan bakteri ini di Hong Kong pada tahun 1894. Berikut adalah beberapa penemuan dan perkembangan lain terkait wabah hitam. 1. Pada tahun 1898, Jean Paul Seemann menemukan bahwa bakteri wabah ditularkan dari hewan pengerat ke manusia melalui gigitan kutu. 2. Pada tahun 1896, pengobatan efektif dengan antiserum mulai digunakan. 3. Pada tahun 1930-an, sulfonamida menggantikan antiserum sebagai pengobatan. 4. Pada tahun 1947, streptomycin mulai digunakan untuk mengobati wabah. 5. Pada tahun 1950-an, dikembangkan diagnosis serologis untuk mendeteksi antibodi antiwabah. 6. Pada tahun 1981, ditetapkan virulensi yang dimediasi plasmid. 7. Pada tahun 2022, peneliti di University of Tübingen berhasil mengidentifikasi wabah hitam dari DNA gigi 7 orang yang terkubur. Antibiotik yang digunakan untuk mengobati wabah pes atau Black Death atau bisa disebut wabah hitam diantaranya gentamicin, doxycycline, ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin. 1. Gentamicin. Gentamicin adalah antibiotik spektrum luas golongan aminoglikosida yang diisolasi dari Micromonospora purpurea. Gentamicin efektif terhadap infeksi bakteri gram positif dan gram negatif.
misalnya pada infeksi mata, otitis eksterna, infeksi saluran kemih, dan infeksi kulit. 2. Doksisiklin. Doksisiklin digunakan untuk mengobati infeksi saluran pernapasan, paru-paru, dan kulit, serta untuk mencegah malaria. 3. Ciprofloxacin. Termasuk dalam obat antibiotik golongan quinolone. Obat ini bekerja dengan cara menghambat enzim topoisomerase 4 dan DNA gyrase yang diperlukan oleh bakteri untuk memperbanyak diri. Dengan cara kerjanya, ciprofloxacin dapat membunuh bakteri dan mengatasi infeksi beserta gejala yang menyertainya. 4. Levofloxacin. Mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Obat ini termasuk dalam kelompok obat yang disebut antibiotik quinolone. Obat ini tidak akan mengobati pilek, flu, atau infeksi yang disebabkan oleh virus. 5. Moxifloxacin adalah antibiotik golongan quinolone. Obat ini digunakan untuk mengobati beberapa jenis infeksi bakteri. Pengobatan wabah hitam harus segera dimulai setelah diduga terjadi wabah. Durasi pengobatan biasanya 10-14 hari, tetapi bisa diperpanjang jika pasien mengalami demam berkelanjutan atau tanda-tanda lain yang mengkhawatirkan. Wabah hitam disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis. Penyakit ini ditularkan melalui hewan dan dapat menimbulkan komplikasi hingga menyebabkan kematian jika tidak segera ditangani. Tanpa pengobatan, wabah hitam dapat menyebabkan kematian 30-90% dari mereka yang terinfeksi. Selain antibiotik, untuk jenis septikemik dan pneumonik, pengobatan juga dilakukan melalui cairan infus, oksigen, dan alat bantu pernapasan. Tips untuk terhindar dari wabah, Anda dapat melakukan beberapa hal berikut. 1. Hindari hewan pengerat. Kurangi habitat hewan pengerat di sekitar rumah, tempat kerja, dan area rekreasi. Singkirkan tumpukan sampah, semak belukar, kayu bakar, dan makanan hewan. 2. Lindungi diri dari kutu. Gunakan obat nyamuk yang mengandung DEET atau permethrin jika Anda akan terpapar kutu. Anda juga bisa menggunakan produk pengendali kutu untuk hewan peliharaan. 3. Lindungi diri dari hewan yang terinfeksi. Kenakan sarung tangan jika Anda menangani atau menguliti hewan yang berpotensi terinfeksi. 4. Jaga kebersihan. Pastikan kebersihan di tempat publik. 5. Bersihkan lingkungan. Bersihkan jalanan, selokan, dan kanal. 6. Karantina. Pisahkan orang sakit dari orang sehat melalui karantina. 7. Cuci tangan. Cuci tangan secara teratur, terutama sebelum dan sesudah memasak, setelah ke toilet, dan setelah bersentuhan dengan hewan. Segitu dulu penjelasannya tentang wabah hitam. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Terima kasih yang sudah menonton di channel ini, dan terima kasih juga bagi yang sudah subscribe channel ini. Jika kalian menyukai video saya, maka like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.